Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sepekan lamanya. Saatnya kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dimampukan juga untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Status kita di dalam dunia ini dikatakan oleh bagian firman Tuhan yang kita baca. Status kita dalam dunia ini adalah sebagai pendatang. Dan kita tidak akan menetap di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bersama bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah yang berharga. Dan Yesus Kristus kembali ke surga, dia mempersiapkan tempat bagi kita karena dia menghendaki di mana Kristus ada, di situ kita pun ada. Sehingga oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bukan berasal dari dunia ini dan kita tidak akan selama-lamanya ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, oleh karena kita tinggal sementara di dunia ini, oleh karena kita sementara waktu ada di dunia ini, Allah menghendaki agar setiap kita yang berharga di mata Tuhan haruslah memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Allah tidak menghendaki kita sebagai orang-orang pendatang di tengah-tengah dunia ini hidup dengan cara-cara duniawi. Oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana seharusnya kita sebagai milik kepunyaan Allah yang berharga, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia, yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang pertama mari kita melihat pada ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11 menjelaskan kepada kita siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah pendatang, kita adalah perantau, kita hanya sementara ada di dunia ini. Karena pada akhirnya nanti ketika Kristus datang, ketika tempat kediaman di rumah Bapa telah selesai dikerjakan oleh Kristus, Dia akan datang menjemput setiap kita, membawa kita ke rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, nasihat bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini, yang pertama dikatakan ayat yang ke-11, menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan kedagingan.
Kristus meminta kita supaya ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya hidup kita menjauhkan diri dari segala keinginan, dari segala perbuatan kedagingan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mengapa Kristus meminta kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan kedagingan? Di dalam Galatia pasalnya yang kelima dinasehatkannya kepada kita bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Kristus meminta kita supaya di tengah kehidupan kita menjauhkan diri dari segala perbuatan dan keinginan kedagingan. Keinginan kedagingan terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Hal-hal yang harus kita hindari: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan lain sebagainya dapat kita baca. Bahkan iri hati, pertengkaran, pertikaian itu adalah bagian daripada keinginan kedagingan manusia. Dan Allah meminta kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan kedagingan itu. Karena keinginan itu selalu berperang, selalu bertengkar, selalu bertentangan dengan keinginan Allah di dalam hidup kita. Ayat 11 bagian yang terakhir dikatakan, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yakobus pasal 4 ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang kedua berbicara bahwa dari manakah datangnya pertengkaran, dari manakah datangnya iri hati, adalah datangnya dari nafsu, dari keinginan daging. Sehingga kita diminta untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar pada pagi hari ini bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang yang telah dipilih dan dinyatakan berharga di mata Allah. Bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Nasihat firman Tuhan bagi kita bagian yang kedua terdapat di dalam ayatnya yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai milik Allah yang berharga. Yang kedua adalah Dia meminta supaya kita memiliki cara hidup yang berbeda, memiliki cara hidup yang baik. Dikatakan ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Hiduplah, milikilah cara hidup yang baik. Dijelaskan pada ayat-ayat yang selanjutnya, cara hidup yang baik yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan percayakan. Memiliki cara hidup yang baik yang pertama dikatakan ayatnya yang ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia,
baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah cara hidup yang baik. Nasihat firman Tuhan kepada kita, milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik yang pertama kita diminta supaya kita tunduk, supaya kita taat kepada lembaga-lembaga manusia. Terlebih-lebih kepada pemegang kekuasaan tertinggi. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita tunduk kepada pemerintah karena Allah. Kita tunduk kepada peraturan, kita tunduk kepada undang-undang, kita tunduk kepada otoritas pemerintah, otoritas lembaga-lembaga manusia karena Allah, bukan karena yang lain. Karena sesungguhnya pemerintahan lembaga-lembaga manusia adalah dibentuk oleh Allah dan diperkenankan Allah, ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita diminta sebagai warga negara. Allah meminta kita supaya kita tunduk dan taat. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, memiliki cara hidup yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita diminta supaya kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Mengerjakan hal-hal yang baik. Supaya lewat pekerjaan, lewat hal-hal baik yang kita kerjakan, tidak ada celah bagi orang lain untuk merendahkan, untuk menyalahkan kehidupan kita. Kita melihat ayatnya yang ke-12, bagian yang B, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawatnya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memiliki cara hidup yang baik, tunduk dan taatlah kepada pemerintah. Tunduk dan taatlah kepada lembaga-lembaga pemerintah di mana kita berada. Karena lembaga-lembaga ini dibentuk dan ditetapkan oleh Allah. Kita kembali mengingat bagian firman Tuhan pada beberapa minggu yang lalu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Daud mengatakan bahwa dia bisa selamat, dia bisa lepas dari jerat maut, semua hanya karena perkenanan Allah. Dan ketika Allah meminta kita tunduk dan taat, kita tahu bahwa itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dia meminta kita miliki cara hidup yang baik dengan tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada. Yang kedua, kerjakanlah segala sesuatu yang Allah percayakan dalam hidupmu. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan lewat lembaga, lewat pribadi, lewat orang-orang yang ada di sekitarmu. Kerjakanlah itu dengan sebaik mungkin. Kerjakanlah itu dengan semaksimal mungkin. Sehingga ketika ada orang yang coba mencari kesalahanmu, perbuatan-perbuatan yang maksimal itu yang akan menunjukkan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 firman Tuhan berbunyi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayatnya yang ke-15 dalam pembacaan kita. Sebab inilah yang dikehendaki Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, Allah meminta kita melakukan dengan kesungguhan hati kita. Allah meminta kita supaya kita miliki cara hidup yang maksimal, cara hidup yang benar, cara hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dikatakan hiduplah dengan cara hidup yang benar. Tunduk kepada pemerintahan karena itu yang dikehendaki Allah. Karena mereka yang dipilih oleh Allah dan mereka yang ditetapkan oleh Allah. Kerjakanlah segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu lewat orang-orang di sekitarmu dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga ketika ada orang yang coba mencari, yang coba memfitnah, yang coba memutarbalikan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah engkau kerjakan, dengan semaksimal mungkin akan membungkamkan mulut orang-orang picik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini dengan tidak mengikuti cara-cara dunia ini. Yang ketiga, nasihat firman Tuhan ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, Allah mau di dalam kehidupan yang Allah percayakan di tengah-tengah dunia ini. Dia meminta supaya kita mempergunakan kemerdekaan, kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Yang tadinya kita adalah budak dosa, hamba dosa. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dengan korban tebusan Kristus, kita telah dibebaskan dari hukum dosa. Kita telah menjadi orang-orang merdeka karena Kristus. Dan Dia meminta kita supaya kita mempergunakan kehidupan kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Dikatakan ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Dalam Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13 bunyi yang senada. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jangan engkau pikir bahwa engkau telah dimerdekakan, engkau telah dibebaskan dari dosa-dosamu, sehingga engkau pikir bahwa engkau bebas untuk melakukan dosa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan meminta kita mempergunakan kemerdekaan, mempergunakan kebebasan kita di dalam Kristus, lepas dari dosa, supaya kita hidup sebagai hamba-hamba Allah. Yang taat, yang patuh, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Dikatakan jangan menutupi. Ayat yang ke-16. Seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Allah minta supaya kita mempergunakan kemerdekaan, kebebasan yang dianugerahkannya dengan benar. Dengan tidak berkompromi dengan dosa. Dengan tidak menutupi dosa yang kita lakukan.
Kita diminta untuk sungguh-sungguh berusaha hidup benar di dalam Kristus. Berusaha sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita saat ini adalah hamba Allah. Kita orang-orang yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang seharusnya kita lakukan adalah kehendak Allah. Keinginan Allah, itulah yang harus kita lakukan. Bukan keinginan dosa, bukan keinginan nafsu yang mengakibatkan dosa di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mempergunakan kemerdekaan dengan benar, mempergunakan kebebasan yang dianugerahkan Tuhan, hidup sebagai hamba Allah, kita diminta untuk hormat kepada semua orang. Ayatnya yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bagian firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena kita menghormati, karena kita menghargai Allah yang telah membebaskan kehidupan kita dari dosa. Bentuk ucapan terima kasih, bentuk ucapan syukur karena Allah telah membebaskan kita dari hukuman kekal. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita diminta pergunakanlah kebebasan yang Allah berikan, pergunakanlah kemerdekaan yang Allah berikan, bukan untuk tinggal di dalam dosa, bukan untuk terus berbuat dosa, tetapi kita diminta untuk sungguh-sungguh hidup takut dan hormat kepada Allah yang telah menganugerahkan, sehingga hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Hidup kita menjadi menjadi sukacita. Hidup kita menjadi suratan Tuhan yang terbuka, yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, yang dapat dinikmati, yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah menghendaki kita sebagai milik Allah yang berharga. Saya dan Bapak Ibu adalah milik Allah yang berharga. Kita diminta untuk tidak hidup seturut dengan dunia ini. Tetapi kita diminta untuk hidup di tengah-tengah dunia ini dengan menerapkan, dengan mengikuti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kita menghindari segala keinginan-keinginan kedagingan. Karena tiap-tiap waktu keinginan kedagingan selalu berusaha mendobrak keinginan-keinginan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh berusaha menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ujilah setiap waktu apa yang menjadi motivasi dalam kita melakukan tugas-tugas kita tiap-tiap waktu. Yang kedua, nasihat bagi kita, milikilah cara hidup yang benar, milikilah cara hidup yang baik dengan tunduk taat kepada pemerintah karena mereka adalah perwakilan Allah. Mereka adalah lembaga pemerintahan, lembaga manusia yang mereka adalah dibentuk oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita harus tunduk karena Allah. Kita harus taat karena Allah. Dan kita diminta untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baik mungkin. Karena dengan kita mengerjakan dengan sebaik mungkin, dengan kita patuh dan taat kepada pemerintah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan membungkamkan
kebodohan-kebodohan orang yang coba memfitnah, yang coba menjatuhkan kehidupan kita. Dan di dalam semua itu, kita rindu bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi tiap-tiap orang. Hal yang ketiga, pergunakanlah kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan dengan sebaik-baik mungkin. Bukan kita hidup di dalam dosa kita, seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Karena kita adalah hamba Allah. Kita adalah budak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Allah dari hukum kekal. Sehingga kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki, bukan yang dunia kehendaki, bukan keinginan kedagingan kita. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah kehendak dan keinginan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kembali untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa bahwa firman-Mu itu selalu baru dalam kehidupan kami. Firman-Mu selalu menuntun dan mengingatkan kami. Bahkan firman-Mu juga mengoreksi ketika kehidupan kami tidak selaras dengan kehendak-Mu. Mampukan setiap kami untuk bisa menerapkan kehidupan kami, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong supaya setiap kami sungguh-sungguh hidup takut dan taat kepadamu, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat, boleh menjadi suratan Tuhan yang terbuka. Sehingga dengan demikian kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan seluruh pemerintahan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dari tingkat pusat, bahkan sampai provinsi, kabupaten, bahkan desa-desa yang ada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah menaruh hikmat, Allah menaruh kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk membawa bangsa ini penuh dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk seluruh tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja di garda terdepan. Kami mohonkan kekuatan bagi mereka. Kami mohonkan hati yang terus bersukacita dalam mengerjakan. Bahkan ketika mereka dalam kelelahan dan kepenatan, Allah menopang mereka sehingga mereka kembali kuat. Allah menghibur mereka bahwa jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka. Kami berdoa buat setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kemurahan Allah terjadi. Anugerah Allah terjadi atas hidup mereka. Engkau berkenan memulihkan, maka itu akan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Bapa. Kami sebagai warga negara, Tuhan tolong supaya kami bisa patuh. Seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Untuk kami tunduk dan taat kepada seluruh aturan pemerintahan. Hanya karena Kristus yang membentuk mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hari ini sedang tundukkan kepala mereka. Jika ada sakit penyakit, jika ada pergumulan yang berat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah menjamah, Allah menyembuhkan, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang sedang dalam penyerahan diri di hadapan Tuhan, mari Bapa, Engkau berbelas kasih, melihat dan melawatnya. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Dalam masa pandemik ini, kami sungguh bersyukur setiap kami boleh tetap menikmati berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman telah disampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Pulanglah dan kerjakanlah firman Tuhan dengan takut akan Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.